Ini kan ucapan profesor doktor apa kayak begini ya, Stephen Tong ini ya. Orang yang penyembah setan pun bisa kalau hanya membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi apakah itu Roh Kudus? Apakah itu wahyu? Pak Lubis, sadarkah Anda sedang menyampaikan sesuatu yang sangat sesat dan bertentangan dengan iman Kristen yang ortodoks? No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Saudara-saudara, di video kali ini saya akan menanggapi tanggapan video pendeta Rizuli Lubis terhadap pendeta Stephen Tong ya, video pendeta Stephen Tong yang berbicara tentang pujian dan khotbah. Mari kita simak sama-sama cuplikan yang saya sudah screen record ya dari pendeta Rizuli terhadap pendeta Stephen Tong, dan saya akan menanggapi karena ada bagian tertentu yang saya kira harus sangat amat penting untuk ditanggapi dari pernyataan pendeta Rizuli Lubis. Mari sama-sama kita nonton videonya. Mengapa gereja-gereja banyak gembar-gembor mereka mempunyai Roh Kudus? Tafsiran kitab suci ngawur sekali. Mengapa tidak pentingkan khotbah? Tidak pentingkan pengertian firman. Yang dipentingkan ada puji-pujian. Bedanya pujian sama dengar khotbah itu apa? Waktu khotbah kita dengar Tuhan. Waktu puji-pujian Tuhan dengar kita. Sekarang banyak gereja mau bicara, nyanyi, teriak supaya Tuhan dengar dia sampai 1 jam lebih. Saya dengan kritik tajam berkata kepadamu, ini tipuan setan supaya engkau tidak pernah mengerti dengan jelas firman Tuhan. Nah, ini kan menurut saya, ini kan omongan-omongan yang nggak benar. Dan pemahaman seperti Stephen Tong ini juga nggak benar. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena kita waktu memuji menyembah Tuhan itu bukan sekedar kita teriak-teriak supaya Tuhan dengar, bukan. Kita memuji menyembah Tuhan itu, Tuhan juga menikmati pujian penyembahan kita. Kita juga menikmati Tuhan, jangan salah, jangan keliru. Karena Alkitab bilang di Mazmur Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Begitu ya. Jadi kalau ada orang memuji menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Stephen Tong tidak boleh iri, tidak boleh. Biarin mereka memuji menyembah Tuhan seperti itu, kan sama-sama memuji menyembah Tuhan ini. Benar bahwa Tuhan itu menikmati pujian penyembahan kita, tapi pujian penyembahan yang bagaimana, ya kan? Kalau pujian penyembahan yang seperti ini, sedangkan saya juga yang selera keindahan, selera estetika saya yang masih rendah, ASI saja saya itu nggak tertarik dengan cara seperti itu, apalagi Tuhan yang maha agung, maha mengetahui mana yang terbaik kan. Jadi ya pujian penyembahan yang seperti apa dulu? Benar, Tuhan itu bertakhta di atas puji-pujian manusia. Tapi pujian yang bagaimana dulu ya? Kalau pujian yang cuman mengarahkan emosi pribadi, loncat-loncat, apalagi kalimat-kalimatnya udah nggak sesuai dengan firman, ya gimana dong kan? Gitu. Nah, juga di sini kita akan melihat bagaimana penjelasan tentang khotbah dari pendeta Rizuli Lubis ini. Mari kita dengar. Kecuali yang memuji menyembah Tuhan yang lain, kan begitu. Nah, terus dia katakan tadi ya, kalau firman itu kita yang dengar. Jadi sekarang gereja itu Tuhan saja yang mau dengar, ya dia ngomong biar Tuhan dengar, teriak, biar Tuhan yang dengar. Tapi dia nggak mau mendengar Tuhan. Salah, keliru.
waktu firman Tuhan diberitakan, kita pun mendengar, Tuhan pun mendengar, karena dia Allah yang maha mendengar. Gak mungkin dia gak mendengar. Ini kan ucapan profesor doktor apa kayak begini ya, Stephen Tong ini ya. Jadi waktu firman diberitakan ya oleh seorang hamba Tuhan di balik mimbar, Tuhan pun dengar, jemaatnya pun dengar, jemaatnya nikmati, Tuhan pun nikmati. Tuhan bukan menikmati apa yang Anda maksudkan, bukan menikmati lain. Tuhan itu menikmati keseriusan kita mendengar firman Allah itu. Jadi, Tuhan gak menikmati apa yang dimaksudkan. Biarpun sesaat tetap Tuhan menikmati itu. Tadi pendeta Stephen Tong sudah bilang tafsiran khotbah ngawur sekali. Terus yang penting jemaat serius meskipun sesaat, yang penting jemaat serius mendengar. Pendeta Stephen Tong bukan sedang mengatakan pujian gak penting, bukan. Tapi yang pertama, Stephen Tong mau mengatakan bahwa puji-pujian itu ya tidak boleh menguras banyak tenaga jemaat dalam beribadah. Gak boleh ya. Dan ketika khotbah itu harus sungguh-sungguh kebenaran yang disampaikan. Karena banyak gereja sekarang ya puji-pujian serius sekali, tapi ketika khotbah gak menyampaikan firman. Yang dia sampaikan cuma hal-hal yang bukan firman Tuhan. Nah ini yang dimaksudkan. Aduh, Pak Lubis ini mau komentar tapi ya gimana ya, saya kira sangat-sangat dangkal sekali gitu. Jadi firman Allah dan pujian penyembahan itu tidak boleh satu sama lain saling ditinggikan dan yang satu direndahkan. Itu sama di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan itu juga memuliakan Tuhan, ya kan? Firman Allah itu juga perkataan-perkataan Tuhan. Tapi jangan kita keliru, jangan kita katakan semua yang berdiri di altar di balik mimbar Tuhan yang kudus itu sedang menyuarakan suara Tuhan. Itu Alkitab itu huruf-huruf mati kalau bukan roh yang menghidupkan. Dengan kata lain, jangankan pendeta, jangankan orang Kristen ya, nggak usah harus pendeta, nggak usah harus Kristen. Orang yang nggak Kristen, orang yang penyembah setan pun bisa kalau hanya membaca ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi apakah itu Roh Kudus? Apakah itu wahyu? Apa itu ilham? Kan tidak, dia hanya membacakan. Pak Lubis, Anda sadarkah Anda sedang menyampaikan sesuatu yang sangat sesat dan bertentangan dengan iman Kristen yang ortodoks, yang turun-temurun tentang firman Tuhan, tentang Alkitab? Ketika Anda mengatakan bahwa apa yang tertulis itu huruf-huruf mati, ya, yang hanya akan berguna bagi orang yang membaca dan yang percaya saja, maka Anda sebenarnya tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Alkitab, kebenarannya itu meskipun dibaca oleh orang ateis, tetap kebenarannya adalah kebenaran, ya. Dia tidak menjadi tidak benar hanya karena siapa yang membacanya, atau dia menjadi benar hanya karena siapa yang membacanya. Tidak. Dialah kebenaran dan dia menjustifikasi dunia ini. Dunia ini berada di bawah kebenaran firman Tuhan yang tertulis itu. Nggak bisa begitu, Pak. Anda sedang membawa pemahaman neo-ortodoks, ya. Dan itu sangat keliru, karena itu memicu orang untuk menjadi yang subjektif, menjadi berpikir subjektif bahwa ya kebenaran itu tergantung saya, bukan tergantung Alkitab, bukan tergantung apa yang tertulis. Tidak. Orang yang tidak percaya pun ketika membaca Alkitab, dia akan dihakimi, dia akan terjustifikasi, dia akan berada di bawah kebenaran firman yang dia baca. Percaya, meskipun bukan orang Kristen, ketika membaca Alkitab, mungkin saat itu tidak ada pengaruh bagi dia apa-apa. Tapi pada akhirnya kebenaran dunia ini diukur dari Alkitab. Seperti contoh, ada orang ateis mengatakan bahwa dunia ini adalah ledakan, diterciptakan dari Big Bang, evolusi dari kera. Ketika dia membaca Kejadian, apakah kejadian itu menjadi salah? Apakah penciptaan menjadi salah menurut dia? Apakah penciptaan itu menjadi salah karena dia yang membacanya? Paham maksud saya? Jadi firman Tuhan itu kebenaran, Pak. Dia tidak menjadi salah karena orang tak percaya membacanya. Ya, dia kebenaran dan dia akan menghakimi. Ya, firman Tuhan ini akan menghakimi. Alkitab ini akan menghakimi setiap pembacanya, setiap orang yang membaca itu siapapun dia akan melihat kepada kebenaran meskipun dia tidak mempercayainya. Tapi tetap tulisan itu adalah wahyu. Ya. Nah, saya kira Pak Risuli harus banyak belajar.
ya sudah cukup berumur, tapi kalau masih pemahaman masih begitu, saya kira perlu banyak belajar ya Pak ya. Saya mengasihi Bapak, Tuhan berkati, Shalom.